Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis tarawih rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat yang telah kita terima sampai hari ini. Utamanya nikmat berupa iman, berupa Islam, dan tentunya kesempatan untuk masih hadir di tengah-tengah bulan Ramadan. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kita sehingga pada Ramadan ini kita semakin mampu untuk menambah dan terus menambah amal soleh kita, menjauhkan diri kita dari segala yang Allah telah larang atas diri kita. Salam dan salam semoga Allah dicurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, kalau tadi subuh kita membahas tentang Lailatul Qadar, maka kami ingin melanjutkan hadis dari Nabi SAW. Jadi setelah Nabi menjelaskan tentang Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul fihi lailatul khairu min alfi syahr, kemudian Nabi melanjutkan dengan Ja'alallahu siyamatu faridah, ditetapkan sebagai fardu melaksanakan siam pada bulan Ramadan. Jadi barulah setelah sekian Nabi SAW menjelaskan fadilah-fadilah yang bisa didapatkan bagi orang yang dalam keadaan beriman hadir pada bulan Ramadan, barulah Nabi menjelaskan tentang telah diwajibkannya perintah untuk berpuasa. Tentu harapannya adalah agar umat Islam tidak lagi menganggap puasa bahwa di siang harinya kita dilarang makan dan minum menjadi sebuah beban. Karena mereka sudah siap bahwa fadilahnya pasti sangat besar. Maka barulah Nabi SAW sampaikan bahwa Allah telah menetapkan bahwa siam pada bulan Ramadan itu difardukan. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri juga menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menegaskan bagi orang-orang yang beriman bahwa telah ditetapkan kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah juga dulu telah menetapkan kewajiban puasa bagi umat-umat terdahulu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita, kata Allah, la'allakum tattaqun, memiliki kemampuan melakukan perbuatan takwa. Karena tattaqun ini fi'il, bukan isim. Seperti perintah Allah, alladzina amanu, bukan alladzina mu'minun. Karena amanu juga fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Maksudnya apa? Yang namanya kata kerja itu kan dinamis, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, ada kalanya sangat aktif, ada kalanya agak-agak pasif. Jadi seolah-olah Allah menegaskan bahwa orang beriman itu mesti memelihara kualitas imannya dengan melakukan sekian amaliyah sholih, khususnya yang diwajibkan. Dan siam Ramadan hakikatnya salah satu dari sekian sarana yang Allah sediakan untuk semakin memantapkan imannya. Maka ketika ini dikerjakan sungguh-sungguh, Pak, insya Allah kemampuan untuk melakukan perbuatan takwa akan Allah berikan kepada kita semua. Maka ayat berikutnya berbunyi ayyama ma'dudat, hari-harinya tertentu. Pertama menunjukkan betapa meskipun ini siam,
waktunya cukup panjang durasi dibandingkan umat terdahulu. Tapi ya tertentu saja, hanya 1 bulan. Nah, mahdudat dari kata adat, saya pernah mengatakan ain dalnya ditasydid. Dia juga punya makna persiapan. Maka ketika kita hendak menginginkan sukses puasa Ramadan, hendaknya punya persiapan, punya target yang jelas, punya program untuk mengisi bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, dalam hadisnya Nabi menyampaikan, tidak langsung masuk ke perintah puasa, ditawarkan dulu keunggulan-keunggulan bulan Ramadan, baru masuk ke perintah puasa. Harapannya kita sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Dan yang menarik bahwa Allah menggunakan istilah as-siyam, sebagaimana dalam hadis disebutkan as-siyam. Isimnya isim ma'rifah kalau dalam bahasa Arab. Isim ma'rifah itu tertentu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Inggris pakai the. Kalau tanpa alif lam itu namanya isim nakirah. Tidak tertentu. Maksudnya banyak. Jadi ketika Allah menyebutkan as-siyam, tentu beda dengan saum. Ya. Makna saum tercakup di dalam makna siam. Nah, kalau saum maknanya menahan apa saja, tidak cuma urusan makan dan minum. Maka di surah Maryam, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana keadaan Maryam selepas melahirkan Isa alaihissalam, beliau kan menjumpai kaumnya menistakan dia, membuat fitnah dan macam-macam. Maka apa yang beliau ucapkan kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani sauman fala ukaliman yauman insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Rabbku. Untuk apa? Sauman, saum. Falan ukaliman yauman, maka aku tidak akan berkata-kata sedikit pun hari ini insian kepada manusia. Jadi saumnya Maryam adalah tidak bicara. Karena saum tidak pakai alif lam, maka bentuknya macam-macam. Yang ditahan, menahan diri tidak bicara atau apapun. Sementara kalau siang Ramadan itu spesifik, khusus, ada ketentuannya. Maka ulama ini menyebut dengan definisi para ulama al-imsaku mukallifin, menahan dirinya seorang yang sudah mukallaf. Karena syarat ibadah kan mukallaf, sudah sampai taklif atau kemampuan dia untuk memikul beban syariat, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkannya. Minat tulu'il fajr ila ghurubi syams, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, bin niyatin ta'abudan ilallah, dengan niat dan tujuannya ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah siap. Maka dia tertentu. Dan disyariatkannya ini sesungguhnya memang dalam rangka Allah menghendaki kita semua menjadi mukmin rohilah. Jadi Bapak Ibu, apa itu mukmin rohilah? Mukmin rohilah itu kalau bahasa gampangnya kita itu mukmin yang tangguh, yang kuat. Karena memang mukmin yang terbaik itu adalah yang kuat. Al-mu'min qawi ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'min dhaif wa fi kulli khairin, kata Nabi. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Tentu kekuatan yang diharapkan idealnya paripurna, memiliki kuwatul fikr, kuwatul qalbi, kuwatul maknawiyah, kuwatul amal. Tapi yang paling pokok adalah kuwatul imannya, kekuatan maknawiyahnya. Maka semua perintah atau semua aktivitas ibadah, khususnya di bulan Ramadan, adalah dalam rangka menguatkan keimanan kita.
Kuatul fikriyah dari mana? Yang namanya puasa itu tertentu dari sisi pelaksanaan, dari sisi waktu tadi, minat dulu fajar ila ghurubis syams. Jadi idealnya seorang mukmin itu mampu untuk mengidentifikasi kapan saatnya fajar terbit. Hari ini kita tidak bisa, sudah terlalu tergantung dengan yang namanya jam. Karena zaman sudah maju, sudah dihisab semuanya. Kalau tanggal sekian, lokasi di sini, dan begitu, maka subuh jatuh pada jam sekian, menit kesekian, detik kesekian, dan begitu. Patokannya jam. Kalau zaman dulu kelihatan betul yang alim dan yang enggak. Maka ketika mau masuk subuh, masih ada yang naik ke menara untuk melihat sudah fajar shotib atau belum, ada benang putih atau belum, kan begitu. Hari ini kebanyakan kita nggak bisa. Tapi hakikatnya puasa mengajarkan kita untuk cerdas. Ila ghurubis syams, sampai matahari terbenam. Yang dimaksud terbenam itu seperti apa? Ya sekarang tentunya dengan perkembangan zaman sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi, jamnya sudah kurang, hisabnya. Memulainya tanggal 1 Ramadan, berakhirnya sebelum 1 Syawal. Nah, menetapkan awal bulan dalam Islam itu butuh orang yang punya akal. Maka Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil lail wan nahari, bergantinya, berselisihnya, wakhtilafil ikhtilaf kan berselisih ya. Berselisih atau bergantinya malam dan siang. Karena memang hari dalam Islam itu dimulai dari malam, bukan dari siang. Jadi hari ini sudah ganti hari. Ini sudah Ramadan berapa? Sudah gitu. Sudah yang ke-14 ya. Jadi sudah 14. Kalau untuk kalender Masehi masih 13 ini. Tapi kalau dalam kalender Islam sudah 14. Sudah ganti harinya, bahwa hari ini sudah masuk hari Sabtu. Atau yang mau Jawa ngatakan malam Sabtu. Jadi ayat terdapat tanda bagi orang yang menggunakan akalnya. Karena hanya orang yang punya akal bisa menentukan kapan 1 Ramadan, bahwa ada beda itu menunjukkan memang kapasitas akal orang Islam itu ya diuji terus supaya semakin cerdas. Monggo jenengan mau pilih yang hisab, monggo mau pilih yang ru'yat, yang penting ngerti kenapa memilih yang itu. Dan dua-duanya ditetapkan menggunakan akal. Jadi jangan pernah menduga, meskipun melihat, kita harus punya ilmunya. Kita dilepas Tanjung Kodok, dikasih teropong, ya tidak bisa mengetahui sudah masuk atau belum. Maka bahasanya ru'yat, dari kata ro'a. Ro'a itu melihat menggunakan ilmu. Kalau menghitung lebih-lebih lagi, hisab tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang tidak punya pengetahuan. Kuatul fikr, belum lagi masalah fikihnya. Kemudian kuatul maknawiyah atau kuatul iman jelas. Pada bulan Ramadan, sejak pagi sampai sore kita masih mengendalikan diri, menahan diri dari yang membatalkan. Yang paling pokok makan dan minum. Tapi tentunya mesti disempurnakan dengan menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, yakni melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik keharaman itu sifatnya ringan, dan lebih lagi yang berat. Ini melatih jiwa kita untuk mengendalikan diri dari godaan syaitan, godaan hawa nafsu, melakukan hal-hal yang dilarang. Yang halal saja sementara waktu di bulan Ramadan tidak boleh dikerjakan, apalagi yang dilarang. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh banyak orang. Belum lagi malamnya kita melakukan sekian banyak aktivitas sore, maka insya Allah akan didapatkan rohani yang kuat. Secara fisik, uniknya manusia, Bapak Ibu, manusia itu menjadi kuat bukan karena dinyamankan keadaan hidupnya. Otot kita, sebagai contoh, otot kan organ bagian dari tubuh manusia. Kalau dia ingin kuat,
dinyamankan apa malah dalam tanda petik direkosokan ya dalam semua. Maka dia mesti rekoso, angkat beban, bekerja dan seterusnya. Maka orang-orang yang kuat, yang ototnya berkembang adalah orang-orang yang banyak melakukan exercise. Exercise itu olahraga atau bergerak, bekerja. Ada stres di sana. Karena memang manusia itu diciptakan Allah berkembang menjadi baik ketika dia memang mendapatkan suasana yang ada kalanya tidak nyaman, meskipun tidak terus-menerus. Manusia makan terus tidak ada istirahatnya. Yang memang tercukupi gizinya, bukan cuma sekedar cukup, berlebihan gizinya. Maka hari ini orang sakit bukan karena kurang makan, tapi orang sakit gara-gara kebanyakan makan. Uniknya zaman dulu mbah-mbah kita, ketika makanan itu sesuatu yang kalau hari ini kita boleh katakan yang apa istilahnya mewah, itu hidupnya malah sehat. Justru karena makannya sedikit. Dan memang manusia itu idealnya begitu, makan secukupnya saja. Jadi sudah terbukti secara sains bahwa kalau orang ingin sehat, makan itu tidak dilakukan sebelum dia lapar dan segera berhenti ketika sudah merasa kenyang. Segitu panasnya. Dan puasa melatih kita semua untuk seperti itu. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika orang puasa pasti lapar, pasti gula darahnya turun. Makanya di awal-awal bagi yang tidak biasa puasa untuk diem kan begitu, ngantuk saja bawaannya. Nah, tapi setelah sekian hari menjadi tenang dia, justru lebih fokus karena dia bisa merubah bahan bakar tubuhnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahan bakar tubuh manusia itu dari gula biasanya, glukosa. Dengan puasa berusaha dirubah dari keton. Keton itu pembongkaran lemak. Yang unik adalah ketika otak dalam kondisi sedikit hipoglikemi, gulanya turun, ketonnya bisa naik. Ternyata manusia itu menjadi lebih pintar dan lebih mudah untuk menciptakan kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu, manusia itu setiap hari menerima tidak kurang dari 11.000 stimulasi. Tapi yang mampu dia respon, yang dia sadar bisa merespon itu cuma 14 respon dalam satu waktu. Maka dia akan merasakan ketika masih belajar bawa mobil. Itu stimulasi yang harus diperhatikan begitu banyaknya. Jika kita jadi kerepotan bawa mobil. Tapi kalau jenengan sudah biasa bawa mobil, sebelah kiri tidak pernah lagi dilihat. Kenapa? Apakah karena kita abai? Tidak. Karena sudah secara otomatis kita bisa menguasai stimulasi tadi tanpa sadar. Pada saat puasa Bapak Ibu, efektivitas itu meningkat. Maka itulah yang kita rasakan kalau Ramadan, ibadah itu lebih gampang. Karena memang kita melakukannya dalam kondisi lumayan tidak terlalu kenyang. Lebih-lebih kalau malamnya ketika berbuka puasa untuk digene pun toh jenengan kalau buka puasa semakin banyak jenengan makan justru akan semakin merasa lapar. Khususnya kalau yang dimakan rasanya manis. Maka kalau jenengan pengen makan yang banyak tak jelisin lebih. Nah, mau nonton niku kolak keluar niku. Kula nekatan tak kula jamin sehat semalam itu jenengan lapar terus. Tapi kalau jenengan makan secukupnya saja, kurma 3 itu sudah luar biasa. Makan yang lain secukupnya, tidak perlu terlalu manis. Bukan karena gula mahal. Jenengan akan merasa semalam itu perut sudah penuh, tidak bisa makan terlalu banyak. Itu uniknya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, puasa itu memang mencetak kita menjadi mukmin rohilah. Rohilah itu mukmin yang kuat Bapak Ibu. Kuat secara pikir tadi, kuat secara maknawiyah dengan amal yang sholih, kuat secara fisik. Jadi Bapak Ibu, ketika Ramadan orang itu lebih tenang. Ternyata ada penjelasannya Pak secara sains itu. Kenapa kita tenang? Satu karena haus. Betul.
Satu karena haus, kedua karena lapar. Ketika orang haus, ini sedikit efek ya. Tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin ini sangat banyak dikeluarkan pada ibu yang baru melahirkan. Oksitosinnya sangat tinggi. Maka ibu hamil itu begitu melahirkan, tidak ada orang melahirkan tidak sakitnya, soalnya bius ya. Ketika normal pasti sakit. Pasca melahirkan, ketika bayi ditunjukkan dalam kondisi sehat, rasa sakit itu seolah-olah hilang. Kenapa oksitosinnya bekerja? Fungsi utamanya secara fisik bukan untuk menciptakan rasa tenang, tapi itu apa? Membantu agar supaya perdarahan di rahim itu segera berhenti, kontraksi. Maka kalau ibu hamil melahirkan perdarahannya banyak, suntikan namanya oksitosin. Nah, oksitosin itu merangsang hormon bahagia. Apa? Macam-macam. Ada serotonin, ada dopamin, ada endorfin, macam-macam. Saya tidak jelaskan. Yang unik ternyata oksitosin bisa dirangsang keluarnya dengan kondisi haus. Tentu haus yang terukur, betul sampai ngelar mati ini kok betul. Dan insya Allah puasa tidak ada orang kehausan sampai mau mati, tidak ada. Lebay itu kalau begitu. Ketika orang itu minum terus, tidak pernah merasakan haus, Pak. Dia tidak terlalu merasa bahagia. Karena hormon oksitosinnya kurang dikeluarkan, sehingga kurang merangsang hormon bahagia yang lain, kayak misalkan dopamin, endorfin, serotonin, dan yang lainnya. Yang berikutnya apa? Lapar. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kondisi lapar itu juga sama menyebabkan otak kita lebih berkembang. Ada namanya growth hormone. Jadi atlet itu kalau mau ototnya berkembang, baik otot yang ada di badannya sini, ternyata dia dianjurkan untuk berpuasa sekian jam. Karena dia memunculkan yang namanya growth hormone. Kalau di otak namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Dia menciptakan apa? Merangsang pertumbuhan sel saraf otak baru. Maka Bapak Ibu, puasa itu tidak nyaman. Tidak ada orang yang nyaman berpuasa kecuali sudah terbiasa. Maka jangan rasakan 1 bulan waktu tanpa puasa, 1 bulan kebiasaan baru sudah bisa muncul. Apalagi dengan puasa. Maka yakin saya, begitu 1 Ramadan, 1 Syawal, ketika jenengan diwajibkan beribadah yang namanya makan, maka tidak nyaman dilakukan. Meskipun rasanya enak, jumlahnya banyak dan gratis, pasti tidak enak kita. Perut kita pasti nolak kalau banyak. Lepas Ramadan pasti mudah kita kalau mau melanjutkan kebiasaan sholat malam kita, melanjutkan tilawah kita. Pertanyaan besarnya, Allah sudah sediakan fasilitasnya. Apakah kita mau bersyukur dengan memeliharanya? Itu saja Bapak Ibu saya akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.